Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua PDFS PPP SPSI Sumatera Selatan Bapak Insinyur Alwi Sirajuddin Pia. Yang terhormat Ketua Umum PP IWD Bapak Jody Yudono, mohon maaf, Iwo. Ulangi, yang terhormat Ketua Umum PP IWO Bapak Jody Yudono dan seluruh peserta pelatihan jurnalis 2021 yang hadir. Susunan acara launching media dan pelatihan jurnalis tahun 2021 PDFS PPP SPSI Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Mohon maaf, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Husni. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memimpin doa pada malam hari ini, dan kepada rekan-rekan yang di luar dari agama Islam mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi dzalikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Pada malam hari ini kami akan melaksanakan launching dan pembukaan pelantikan dan pelatihan. Pada malam hari ini kami akan melaksanakan pelatihan media pada malam hari ini. Ya Allah, semoga dengan rahmat dan ridho-Mu kami mohon ya Allah, berikan kelancaran pada acara kami ini ya Allah. Berikan kemudahan di dalam kami melaksanakan tugas ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa fil afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla wa rahmatan indal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan Ketua Panitia kepada Bapak Heru Nasri. Kami persilakan. Yang terhormat Ketum Ikatan Wartawan Online Pak Jody Yudono, yang telah bisa meluangkan waktu untuk hadir di sini berbagi mengenai wartawan. Yang terhormat Ketua SPSI Sumatera Selatan, memang agak belajar nyebutnya, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, PDFS PPP SPSI Provinsi Sumatera Selatan, yang terpilih Kando Alwi Sirajuddin,
beserta pengurus yang terpilih, Pak Cecep dan rekan-rekan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saat ini kita sedang pembelajaran semua, dan mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada hal-hal yang mengganggu dalam memulai pembelajaran. Jadi memang di sini sedang belajar. Dan ide untuk launching media ataupun untuk pelatihan jurnalistik dari ketua kita Pak Alwi Sirajuddin, sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan jurnalistik ataupun pengenalan sederhana jurnalistik ini akan bisa membawa informasi dari daerah-daerah, dan juga pelatihan ini menghindari hoak nantinya. Diharapkan untuk rekan-rekan, walaupun ini hanya sedikit, diharapkan untuk bisa bertindak sebagai corong dari daerahnya masing-masing, sehingga bisa untuk membuat pemberitaan, sehingga bisa membuat berita-berita dari daerahnya, ataupun sekedar ngirim foto dan kita buat beritanya. Dan juga di sini akan kita launching media yang rencananya khusus untuk SPSI. Tadi setelah disampaikan oleh Ketum SPSI bahwa ini akan menjadi pilot project, mudah-mudahan insya Allah jadi sebagai percontohan untuk seluruh Indonesia bahwa SPSI juga mempunyai media. Jadi tolong semangatnya. Saya yakin teman-teman di sini pertama bekerja, kedua sudah di organisasi, ketiga dibebani dengan berita. Tapi saya yakin teman-teman semangat dan bisa mengemban dengan amanah semua itu. Mungkin lebih singkatnya nanti Pak Ketum bisa memberikan semuanya mengenai pernak-pernik pembuatan berita online ini, bagaimana kaidah-kaidah jurnalistiknya bagaimana. Jadi saya izin mungkin Pak Ketum bisa untuk memberikannya nanti, dan teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian bisa mencerna dalam waktu yang singkat ini, sehingga bisa membawa oleh-oleh kalau pulang ke daerahnya ilmu jurnalistik ini. Saya yakin itu saja. Mohon maaf kalaupun ada kesalahan dalam penerimaan, dalam pembawaan di acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua oleh Ketua PDFS PPP SPSI Sumatera Selatan kepada Bapak Insinyur Alwi Sirajuddin Pia. Kami persilakan. Sekaligus membuka acara. Yang kami hormati Bapak Yodi Yudono, Ketum Ikatan Wartawan Online. Jadi bakal jadi bapak kami juga Pak, kalau media ini jadi. Terima kasih, selamat datang di Palembang Pak. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus daerah Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan yang semalam baru dilantik. Selamat bekerja. Rekan-rekan pengurus cabang, pengurus unit kerja di lingkungan Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Sumatera Selatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jody Yudono. Karena pada malam ini mungkin Bapak akan borongan, Pak. Borongan untuk nutup. Pelatihan ini dah kita mulai tadi dari jam 2, Pak. Juga kami minta juga arahan, pengarahan dan sedikit pengenalan masalah jurnalis. Karena kami punya mimpi besar, Pak, untuk jurnalis ini supaya rekan-rekan pekerja di seluruh Indonesia, tadi kami sudah berbicara dengan Ketum, agar rencana kami ini bisa secara nasional. Jadi ini mungkin awal, kebetulan saya sendiri ditunjuk ketua 1 di pusat. Mudah-mudahan apa yang kami mimpikan, kami inginkan bisa terlaksana. Karena apa? Saya awalnya berniat untuk bikin media ini ketika saya berkunjung ke daerah-daerah. Pada awalnya setelah saya kegiatan ke lapangan, ternyata Pak, di Sumatera Selatan yang sudah maju ini masih banyak perbudakan yang ada di perkebunan, khususnya yang daerah yang sulit untuk dimasukin. Nah inilah kalau kita punya media untuk menyampaikan kepada pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja, agar hal ini jangan terjadi. Makanya kami beranikan diri untuk membuat media ini. Insya Allah media ini karena niat baik, tujuan baik akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selalu miris, Pak, kalau kunjungan-kunjungan melihat keadaan ini. Nah, saya harapkan kepada rekan-rekan, maka tadi saya minta yang punya waktu agar bisa mengikuti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru, disampaikan Pak Dir Intelkam. Mudah-mudahan ilmu yang kita tunggu-tunggu dari Pak Yudi, jangan pelit-pelit, Pak, dengan kawan-kawan ini. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekalian nanti mohon Pak ditutup acara ini. Saya yang buka, Pak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi saya yang buka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, sambutan Ketua Umum PP IWO kepada Bapak Jody Yudoyono kami persilakan. Ini bunyi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Kawan-kawanku yang budiman, yang saya hormati Bapak Alwi Sirajuddin sebagai Ketua SPSI, PDF, PPP, SPSI, dan kepada rekan-rekan para pekerja. Saya tadi cerita kepada Pak Alwi bahwa buruh atau pekerja ini sangat akrab dengan saya. Saya cerita bahwa ketika saya SMP, ayah saya itu ketua SBSI, FBSI atau apa, Federasi Buruh Seluruh Indonesia di Kabupaten Cilacap waktu itu. Saya masih SMP. Dan ketika saya dewasa, ketika saya sudah bekerja, saya juga cukup dekat dengan para buruh, terutama buruh migran yang ada di Hong Kong, ada di Singapura.
Saya betul-betul merasai bagaimana kepedihan mereka berjuang memperbaiki nasib mereka di sana. Saya kira yang paling baik buruh migran itu adalah di Hong Kong nasibnya, karena mereka mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan perlakuan yang lebih baik ketimbang para buruh migran yang ada di Malaysia, di Arab. Di Singapura agak mendingan, hampir sama dengan Hong Kong. Bayangkanlah, di Hong Kong itu beberapa buruh migrannya saya kenal itu adalah penulis novel, penulis puisi, juga penulis berita. Itu apa artinya? Artinya memang pemerintah Hong Kong cukup menghargai pekerjaan sebagai buruh migran di sana. Nah, saya kira mudah-mudahan Indonesia juga begitu, memperlakukan para pekerja itu sedemikian mulianya, sedemikian terhormatnya, sehingga diberi peluang sebesar-besarnya kepada para pekerja untuk mengeksplorasi kemampuan mereka. Di antaranya adalah kemampuan menulis. Jadi mungkin jurnalistik adalah salah satu kemampuan menulis. Kemampuan menulis itu banyak sekali, bisa menulis cerpen, menulis puisi, menulis novel, menulis apa lagi? Kalau yang masih perjaka atau gadis pasti menulis surat cinta. Menulis surat cinta atau status di Facebook, media sosial itu juga butuh kemampuan yang bagus. Supaya apa? Supaya kita tidak melukai orang lain. Kita sering membaca status-status yang melukai. Iya apa ya? Ya, melukai orang lain. Itu begini. Saya selalu ingat dengan perkataan Pramudia Anantatur. Ada yang ingat siapa Pramudia? Pramudia adalah novelis besar Indonesia. Dia karena terlibat dalam organisasi underbo PKI waktu itu, namanya Lekra, akhirnya dia ditahan di Pulau Buru. Tapi di luar urusan politik itu, dia adalah penulis besar Indonesia, Pramudia Anantatur. Beliau berkata begini, seorang intelektual itu adalah adil sejak dari pikiran. Ngerti maksud saya? Jadi seorang intelektual itu harus adil sejak dari pikiran. Itulah sebetulnya dasar-dasar yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis. Jurnalis itu adalah makhluk yang harus adil, memandang setiap peristiwa, memandang kejadian yang ada di hadapannya, sehingga dia tidak hanya mengambil informasi hanya dari satu sumber. Dia harus mengambil informasi dari berbagai sumber. Itulah yang disebut adil. Makanya saya kemudian kemarin menulis status juga di media sosial. Sebab mewarisi tugas-tugas kenabian, wartawan dalam menulis berita harus menyampaikan kebenaran. Karena Nabi itu sama, tugas wartawan seperti tugas Nabi adalah apa? Menyampaikan pesan. Ya. Nah, bayangkanlah kalau yang disampaikan oleh wartawan itu pesan-pesan bohong, ya, pesan-pesan manipulatif, kita pasti akan mendapatkan dunia yang keruh. Nah, itulah yang sekarang sedang terjadi di dunia kita, di kehidupan kita. Semua orang menjadi wartawan. Siapa yang salah? Yang salah adalah wartawan juga. Kenapa wartawan salah? Jadi pada tahun 80-an, beberapa editor di Amerika itu sangat frustasi. Karena apa? Karena media massa, ya, pers itu sudah terkooptasi, sudah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan ekonomi, kekuatan-kekuatan politik. Di Indonesia ini ditambah kekuatan agama. Jadi media massa itu sejak tahun 80 itu sudah terasa akan dikuasai oleh berbagai kekuatan itu. Kebijakan, kepentingan-kepentingan politik, misalnya pejabat di Amerika, itu akan bisa mendikte arah pemberitaan. Sekarang kita masuk ke Indonesia ya, kita bayangkan ketika Freeport waktu tahun 2000-an itu punya masalah dengan lingkungan hidup. Juga Newmont
Ada yang tahu Newman? Nah, itu punya persoalan dengan lingkungan hidup. Ada lagi Mekarta. Ya, Mekarta itu pasti punya persoalan juga dia. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka memasang iklan besar-besaran di media, terutama media cetak waktu itu ya. Apa kepentingannya mereka memasang iklan? Adalah untuk mendikte arah pemberitaan supaya mereka tidak mengkritisi perusahaan-perusahaan itu. Nah, inilah apa yang saya maksud tadi, terkooptasi oleh kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Di dalam politik juga begitu. Bagaimana kita melihat media-media massa kita itu sudah ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politik para pejabat. Kemudian belakangan karena ketakutan akan diserbu oleh misalnya sekelompok agama, pengikut agama tertentu, media massa juga kemudian takut memberitakan apa yang sebenarnya terjadi, atau sebaliknya, karena takut oleh penguasa sehingga tidak berani memberitakan apa yang sebenarnya terjadi ketika menimpa kelompok agama, pengikut agama. Itu kira-kira begitu apa yang terjadi sekarang ini. Nah, masyarakat atau rakyat marah karena apa? Karena ternyata bahwa media sudah tidak bisa dipercaya lagi. Karena sudah terkooptasi tadi itu, sudah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan itu. Di luar itu adalah media-media memberitakan beritanya itu sama. Anda baca sekarang di koran A, koran B, koran C, atau media online A, B, C, itu beritanya sama bukan? Karena itu pesanan, press release namanya, yang disebarkan oleh para PR. Nah, wabah PR ini juga luar biasa menghantam objektivitas media massa. Apalagi kemudian muncul sekarang wartawan-wartawan muda yang karbitan, yang tidak mau berproses, mau enaknya saja, sehingga ketika datang press release dia telan mentah-mentah dan dia muat. Nah, saya menceritakan ini mudah-mudahan ketika nanti kawan-kawan mengelola media atau belajar menulis, mulailah dari bahwa Anda itu sedang belajar atau sudah menjadi seorang intelektual. Intelektual itu harus adil sejak dari pikiran. Makanya ketika mau menulis, Anda harus mengumpulkan data-data. Siapa saja narasumber Anda yang harus diwawancara. Tidak boleh satu narasumber. Karena itu pasti akan menjebak Anda pada subjektivitas narasumber. Nah, kawan-kawan semuanya, bahwa dari dulu sampai sekarang, ya, itu menulis berita itu sebetulnya sangat sederhana. Bahkan di zaman online ini, apa yang dikerjakan oleh para pendahulu-pendahulu kita, itu kita ulang dan ternyata itu ramuan yang luar biasa. Yang saya yakin kalian sudah kenal semuanya, 5W1H itu adalah ramuan atau formula yang paling mujarab menyampaikan pesan, menyampaikan berita kepada masyarakat. Apa saja? Terus? Ya, terus? Terus? Ada hu-nya juga ya. Terus hanya apa? Nah, mari kita terjemahkan. Kita mau menulis berita hari ini. What-nya apa? Ya, apa yang sedang terjadi? Ya, apa yang sedang berlangsung saat ini? Apa? Adalah launching media. Di mana? Oke. Kemudian kapan? Siapa saja yang datang atau yang mengisi acara? Ya. Terus bagaimana hasil dari launching ini? Nah, itu kira-kira baganya begitu.
Dan itu ramuan atau formula yang akan terpakai. Bahkan sekarang ini, karena malasnya orang membaca, ya, manusia sekarang itu lebih senang apa? Menonton, ya, audio visual. Malas membaca. Jadi hanya cukup 5W1H saja itu sudah tersampaikan. Dan pembaca sudah puas, cukup puas. Jadi sebetulnya ini pernah kami kerjakan waktu saya bekerja di majalah Jakarta antara tahun 1996 sampai 2000. Formulasinya adalah gambar atau foto yang bagus-bagus, yang besar, tulisannya sedikit. Karena kami sudah memperkirakan bahwa pembaca itu sudah malas membaca yang panjang-panjang. Tapi apakah tulisan yang panjang itu tidak dibaca orang? Tidak juga. Sebagian masyarakat masih ingin kedalaman. Jadi tidak hanya, kalau 5W1H itu kan cuma kulitnya saja, gitu kan. Tapi kedalamannya kita tidak akan mendapatkannya. Nah, tulisan yang dalam itu disebut feature. Jadi feature itu adalah mengeksplorasi dari peristiwa yang terjadi secara dalam. Misalnya hari ini adalah launching media dan pelatihan. Kalau saya menulis feature, itu bukan cuma 5W1H yang saya tampilkan, tetapi juga peristiwa-peristiwa humanis, peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang berlangsung, yang terjadi di sini. Mungkin di sebelah sana ada yang tertidur, di sana ada yang menguap, di sana. Itu kan unsur-unsur kemanusiaan. Unsur-unsur yang disukai juga oleh pembaca. Kemudian cara makannya Pak Dir Intel itu ternyata pakai tangan atau apa gitu. Nah, peristiwa-peristiwa itu yang dikumpulkan sehingga menjadi tulisan panjang. Nah, tapi bukan cuma urusan kemanusiaan juga, urusan kedalaman dari pembicaraan juga akan diekspos. Akan tetapi karena tulisan feature itu biasanya lebih lentur ketimbang hard news, ya, yang tadi 5W1H itu maka pembaca biasanya betah. Bahkan saya punya jurus bagaimana menulis feature. Saya menulis feature itu sebetulnya saya sedang membuat sebuah konser, sebuah pementasan. Tulisan pertama, alinea pertama itu harus mengejutkan. Seperti halnya orang nonton film, orang nonton TV, sinetron atau apapun itu, adegan pertama 3 detik, itu kalau tidak menarik, penonton akan ganti channel. Itu juga sama dengan pembaca. Pembaca kalau satu alinea itu sudah menyebalkan, itu pasti tidak akan dibaca berikutnya. Maka saya selalu berpikir ketika saya menulis feature atau menulis panjang, alinea pertama itu pasti akan menggeret orang untuk membaca tulisan-tulisan saya berikutnya. Kemudian yang kedua ada dinamika juga. Dinamika itu kalau di dalam lagu itu lembut, keras gitu kan. Nah, di dalam tulisan itu juga begitu. Bagaimana kita bisa melembutkan, mengeraskan tulisan? Maksudnya adalah mengaduk-aduk emosi pembacanya. Itu adalah karena kekayaan apa? Kekayaan referensi kita. Bagaimana kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, kemudian kita olah menjadi tulisan yang menarik untuk dibaca. Nah, referensi itu kita dapat dari mana saja? Narasumber. Ada lagi? Ada yang tahu? Hah? Pengamatan. Terus apa lagi? Library, perpustakaan, bacaan. Mungkin juga ada nonton pertunjukan. Saya selalu menyarankan kepada kawan-kawan wartawan muda yang baru-baru bahwa tontonlah pertunjukan drama, tari, teater dan lain sebagainya atau film. Itu untuk apa? Untuk melenturkan kalian menyampaikan tulisan. Hampir semua penulis-penulis hebat itu adalah seniman.
hampir semuanya. Anda ingat ada Gunawan Muhammad, itu penulis hebat, dulu pemimpin majalah Tempo. Ada Yaakob Utama, itu adalah penggemar kesenian gitu loh. Orang-orang yang paham seni atau yang mengerti seni, ketika menulis pun dia pasti akan menyampaikan keindahan juga. Itu tadi, keindahan itu bukan cuman tulisannya enak dibaca, tetapi tulisan itu juga tidak melukai orang lain. Itu yang namanya indah. Jadi saya bayangkan kelak Indonesia itu kalau muncul jurnalis-jurnalis yang sudah memiliki keindahan di dalam moralnya, di dalam dirinya, Indonesia pasti akan menjadi negeri yang indah. Nah, sekarang ini kita masih melihat Indonesia Raya ini lagi sengkarut, lagi penuh di dalam kehidupan maupun di dalam tulisan-tulisan di media sosial itu. Ya mudah-mudahan ini sih sudah mulai surut gitu ya, karena banyak yang ditangkepin. Tapi penangkapan itu kan bukan juga jalan keluar yang baik. Kesadaran itulah yang paling baik, kesadaran yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri yang akan langgeng sehingga keindahan moral itu terpelihara dengan baik. Ngomong-ngomong, kenapa moral kita makin buruk? Saya cukup dekat dengan suku Baduy. Saya pernah konser, saya ini musisi juga. Saya pernah konser judulnya Baduy Kembali. Kenapa Baduy Kembali? Saya cuma kepengen mengingatkan orang-orang Baduy untuk kembali ke rumah mereka yang bersahaja, rumah mereka yang tidak mengenal sekolah. Jadi orang-orang Baduy itu anak-anaknya tidak boleh sekolah, karena kalau sekolah itu kan menjadi pinter. Kalau sudah pinter itu ngapusin orang, menipu orang. Itu orang Baduy yang benar begitu. Nah, saya menyelenggarakan konser itu supaya mereka kembali. Nah, bayangkanlah, saya membayangkan bahwa suku-suku tradisi itu adalah para penjaga moral bangsa. Nah, kalau mereka sudah tumbang moralnya, itu mau jadi apa bangsa kita? Anda pasti nggak nyangka bahwa anak muda Baduy ada loh yang umur 20-an, di tabungannya itu ada 2M. Dari mana? Dari jual madu. Madunya benar apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi begitulah orang kota ngajarin suku-suku tradisi ini kurang ajar juga, menganggap orang kota itu menganggap dirinya pintar, tapi sebetulnya sedang meracuni, gitu kan? Meracuni suku-suku tradisi ini. Nah, saya bercerita begini ini bermaksud mengajak kawan-kawan kelak kalau sudah jadi jurnalis ini, itu jangan hanya memuat berita-berita yang keras, hard news. Bikinlah berita-berita yang soft news juga, berita-berita yang lembut, berita-berita tentang kearifan lokal. Kan banyak kan di daerah kawan-kawan? Atau berita tentang pariwisata. Atau berita tentang tulisan feature mengenai bagaimana kebiasaan kawan-kawan pekerja ketika ada di ladang misalnya. Itu kan cerita itu kan menarik sekali untuk diungkap. Yang orang umum itu tidak tahu sejak jam berapa kalian bangun atau kawan-kawan di perkebunan itu bangun. Saya tahu persis waktu itu sekitar jam 5 itu, setengah 5 itu buru-buru pabrik karet itu, penyadap itu bangun sudah antri untuk kemudian ke kebun. Nanti jam 10 mereka store ke pabrik itu kan, getahnya itu. Jadi SD itu saya tinggal di perkebunan, jadi fahamlah kira-kira kehidupan kawan-kawan di kebun gitu kan. Dan faham juga saya bagaimana derita kawan-kawan buruh migran. Faham juga saya bagaimana kawan-kawan di pabrik-pabrik industri dan lain sebagainya. Nah, kehidupan para pekerja ini itu kalau dibikin tulisan berseri itu pasti akan menarik sekali. Saya sih membayangkan bahwa ketika berita-berita tentang pekerja ini dimuat di media massa, antara pekerja atau buruh itu dengan masyarakat
kebanyakan itu menjadi bersahabat, menjadi akrab. Kalau orang sudah akrab, sudah saling mengenal, itu pasti akan datang pembelaan dengan sendirinya, tanpa diminta gitu loh. Maka inilah yang kemudian mendasari saya dengan Iwo akan bersahabat dengan siapa saja, termasuk dengan kalian, kawan-kawan para pekerja. Dengan para pelajar SMP, dengan siswa SMA, dengan mahasiswa, kami membuka lebar-lebar tangan kami untuk saling belajar. Karena belajar itu dimanapun. Saya ini orang jalanan juga, jadi saya belajar di jalanan kenyang juga. Saya kos itu sejak SMP. Karena ayah saya tinggal di perkebunan, kan saya harus ngekos di kota Cilacap waktu itu. Ya, jadi cukup kenyang dengan derita hidup. Dan saya yakin kawan-kawan yang ada di perkebunan-perkebunan itu memiliki anak-anak, banggakanlah mereka. Kasihlah pengetahuan, bacaan yang seluas-luasnya. Kawan-kawan tahu, ketika saya SD, itu saya merasa lebih pintar dari guru saya. Karena apa? Karena ayah saya berlangganan Kompas, majalah Hai, majalah Bobo, Intisari. Dan itu saya lahap gitu loh. Jadi pasti pengetahuan umum saya lebih bagus ketimbang guru saya gitu. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan atau siapapun yang tinggal di perkebunan, besarkanlah hati anak-anak muda, anak-anak di sana itu dengan bacaan-bacaan yang bagus, dengan cerita-cerita yang bagus, dongeng-dongeng yang bagus yang menyemangati mereka. Nah, nanti barangkali rubrikasi media ini itu harus komplit, harus menceritakan, misalnya ada rubrik namanya kabar dari kebun atau apa ya, ya kabar dari kebun lah misalnya. Terus dongeng sebelum tidur itu untuk menyemangati anak-anak. Jadi tulisan yang berkisah tentang, saya kira banyak nih dongeng-dongeng di sekitar Sumatera Selatan yang bisa menjadi suri toladan bagi anak-anak. Kemudian untuk menyatukan kalian, para pekerja itu juga harus ada rubriknya. Apa kabar misalnya? Apa kabar kawan gitu ya, rubrikasinya gitu kan. Ini sebagai ajang komunikasi. Ini bentuknya online bukan? Atau apa? Online. Kalau online itu sangat luas, tidak dibatasi kertas, gitu kan? Tidak dibatasi halaman. Jadi awal-awal mungkin sebanyak-banyaknya rubrikasi nggak apa-apa. Nanti setahun kemudian akan ketahuan rubrik mana yang paling banyak dibaca oleh pembaca. Kemudian yang saya minta sih ada pelatihan terus, pelatihan mengundang siapapun yang jago nulis gitu kan. Nulis apa aja, jangan cuma nulis berita. Kalau perlu ada rubrikasi tentang puisi. Jangan salah loh, anak-anak muda sekarang ya, anak-anak kecil sekarang itu senang puisi loh. Karena mungkin zamannya ya, zaman yang membuat kita jadi galau semua. Nah, puisi, cerpen, novel itu adalah media untuk menghaluskan akal budi kita, akal budi anak-anak. Jadi marilah anak-anak kita ajari dengan puisi, dengan cerita. Maka kita juga membuat rubrik, kalau perlu anak-anak yang suruh nulis. Jadi sedari dini kita mengajari anak-anak kita dengan kepintaran menulis. Ini sudah dibagi belum Mas Heru rubrikasinya? Sudah dibagi belum? Belum ya? Nah, ini tawaran-tawaran dari saya, mudah-mudahan bisa ditangkap oleh kawan-kawan, bisa diterima, bisa enggak, terserah kawan-kawan. Yang penting harapan saya adalah kalian eksplor seluas-luasnya potensi-potensi para pekerja, potensi-potensi wilayah Sumatera Selatan yang kaya raya ini. Saya dengar di Pagar Alam juga sangat indah misalnya kan, di sana dingin. Mas Heru belum sempat ngajak saya sih ke sana. Dan saya kira masih banyak tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang bersejarah di Sumatera Selatan ini, itu juga harus dieksplor
oleh kawan-kawan. Ya begini, sekarang ini banyak sekali wartawan-wartawan yang hanya orientasinya ke berita-berita keras, berita-berita politik. Tahukah kalian bahwa sebetulnya jujur masyarakat sudah jenuh dengan berita-berita politik yang nggak pernah habis juntrungannya, nggak tahu juntrungannya mau kemana. Maka untuk berimbang itu, keberimbangan itu, kalian mulailah explore berita-berita di luar urusan politik itu. Itu tadi, pariwisata, kebudayaan, kesenian. Saya kira banyak ya seni-seni di Sumatera Selatan ini. Itu bisa diangkat menjadi tulisan yang menarik. Saya kira demikian, silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ada yang bertanya? Atau sudah ngantuk? Ya? Ya? Oke. Ya saya kira itu dulu, nanti akan ada tanya jawab. Penutupannya nanti kan Mas? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jody Yudhoyono. Acara yang kelima penutup, marilah sama-sama kita membaca hamdalah bersama-sama. Dan selanjutnya materi jurnalis. Ya, sesi tanya jawab, silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu peserta pelatihan jurnalis, kita lanjut malam ini sampai selesai ya. Apa lanjut besok pagi kira-kira? Kita selesaikan malam ini ya. Ah ya, sudah, terima kasih. Ya silakan kepada rekan-rekan bertanya kepada Pak Jody. Tadi sudah dipancing-pancing kita. Ini awalnya Pak, mudah-mudahan awal ini akan membawa yang baik. Karena apa? Tadi sudah digambarkan memang benar yang disampaikan oleh Pak Jody. Kita udah jemu. Wah, kalau di rumah saya tuh Pak, kalau saya nonton berita, diusir istri saya masuk kamar. Karena dia mau nonton sinetron Pak. Saking muak dia. Nah jadi tadi yang disampaikan Pak Jody, ya kita kenapa? Dengan awal yang disampaikan Pak Jody tadi, berita-berita kebun kita. Makanya semalam saya sampaikan, saya pancing kepala dinas Pak, biar mereka buka wawasan bahwa pekerja kita, anggota kita ini 35.000, ditambah yang di luar, di lingkungan kita ada 100 ribuan Pak. Jadi kalau dari 135.000 dalam per bulan dia memberikan sumbangsi 200.000 PPh-nya, pendapat penghasilannya, itu sudah 20 miliar Pak. Jadi saya pancing gitu. Nah inilah bagaimana caranya kita nanti bisa membuka wawasan pemerintah.
Silakan kepada rekan-rekan untuk bertanya kepada Pak Jody. Sayang Pak kalau kalian tidak menggali ilmu beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fauji. Ya. Jadi dari awal sampai terakhir Bapak bicara ada sesuatu yang menarik Pak, yaitu dunia media yang terkooptasi tadi Pak. Nah, kenapa itu bisa terjadi Pak? Gitu. Karena memang kita tengok, kita lihat, memang kayaknya dunia media itu digiring oleh orang yang berkepentingan. Dia tidak, ibaratnya itu tidak niat untuk memberikan pembelajaran yang ibaratnya itu yang tulus. Itu menurut saya mungkin itu karena faktor materi yang dikejar Pak. Nah itu gimana saya mau ibaratnya itu Bapak menjelaskan itu Pak. Pencerahannya Pak. Ya, jadi tahun-tahun 60-an, 70-an sampai 80 pertengahan itu dunia media itu adalah dunia yang indah sekali, yang ada industrinya, tapi industrinya itu tidak menjajah media. Tapi begitu memasuki tahun 2000, media menjadi industri total. Industri total itu artinya media itu hanya mencari keuntungan. Idealisme itu mungkin sudah dimasukkan ke gudang. Nah, itu di kami, di redaksi itu terasa betul. Kalau dulu pucuk pimpinan tertinggi adalah pada pemimpin redaksi, sekarang pucuk pimpinan tertinggi adalah orang bisnis, sales, marketing. Jadi mereka lah yang mendikte kita. Nah, dulu itu kan pemret yang mendikte. Oke, aku mau menulis tentang Freeport, lu nggak boleh macam-macam ya, mencari iklan di sana gitu. Itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang, Pak, ini Freeport baru, Pak mau pasang iklan nih sekian miliar. Mintanya sih nggak boleh kritis-kritis ketika nulis tentang Freeport. Itu sudah demikian. Di kompas.com, di detik.com, di semuanya media-media online yang besar-besar itu petingginya, CEO-nya itu bukan wartawan. Mereka adalah bisnismen. Jadi betul-betul sudah dikuasai oleh bisnis. Dan pasti sangat kejam. Kalau kamu nggak mau begini, ya kamu keluar aja, itu aja. Dan ketika bermusuhan dengan media, ya, maka media sudah pasang lawyer-lawyer handal. Lawyer-lawyer yang bisa membungkam lawyer lawan, itulah. Jadi itulah yang terjadi sekarang. Makanya jangan heran sekarang dunia bisnis itu mengkooptasi media itu secara masif. Dan politik juga begitu kan Pak, mengkooptasi media. Makanya supaya kita tidak banyak dosanya ya, para jurnalis yang budiman, itu nulislah yang seni, budaya, pariwisata, itu dosanya kecil lah. Tapi kalau kalian nulis tentang politik, waduh, itu riskan. Kalian akan berhadapan dengan pemret kalian, dengan redaktur kalian kalau kalian nulisnya berani gitu kan. Pasti akan diedit, dihabisin gitu loh. Saya hanya menganjurkan kalau kalian kepengen agak kecil dosanya, itu nulislah yang itu tadi, yang soft news itu. Kenapa? Bukan dosa hitungan Tuhan itu ya, tapi dosa mengingkari hati nurani. Kira-kira begitu. Ada lagi? Ya, silakan. Kebetulan mic di sini kalian. Pares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bentar. Ini anak saya telepon sebentar. Papa lagi anu.
Perkenalkan Pak, nama saya An Setiawan. Saya dari Oki Pak, Kabupaten Oki. Ini kan baru nih Pak, kami kan belajar ya. Belajar. Tapi sebenarnya ingin kami belajar cara berita, belajar cara membuat berita, apa-apa yang harus kami siapkan tadi kan, dengan tadi istilah ada unsur 5 di 1H tadi kan, itu kan belum kami, ini baru nih pemula kami Pak. Pemula. Jadi ya terima kasih ketua PD SPSI kami kasih pelatihan ini kan, kebetulan Bapak datang. Ada satu pertanyaan Pak, ini sering kami baca dulu di media cetak, koran ataupun di televisi, ada istilah editorial Pak. Editorial. Nah, editorial itu kalau di media cetak itu macam ada satu kolom tuh Pak. Editorial. Kalau di salah satu di elektronik kan itu ada semacam, ada pimretnya atau ini yang. Nah, maksud dari editorial itu sendiri apa Pak? Yang kami tahu kan kalau editor yang ngedit berita kan itu kan. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Editorial itu ya dari kata edit, pengedit, editor. Nah, editorial itu adalah tulisan dari editor. Makanya di Kompas itu ada rubrik yang namanya tajuk rencana. Ya. Itu adalah tulisan-tulisan dari para editor untuk menyoroti peristiwa atau kejadian yang menarik perhatian para editor di koran tersebut. Tulisannya pasti komprehensif, dia berbagai referensi, kemudian mencoba memberikan solusi. Karena editor ini dipandang wartawan senior, wartawan yang lebih tahu ya ketimbang wartawan-wartawan junior, maka dia diberi kepercayaan untuk menyoroti sebuah peristiwa kemudian mencoba memberikan solusinya seperti apa. Jadi editorial itu adalah tulisan dari editor untuk menyoroti atau mengangkat persoalan-persoalan yang sedang hangat biasanya. Tentang belajar menulis itu tadi ya. Saya kira itu mesti ada waktu khusus tuh. Ya. Nanti kita bisa belajar teorinya, kemudian bisa belajar untuk liputan di lapangan, kemudian nanti belajar menulis bersama. Itu harus ada waktu khusus. Kalau malam ini rasanya kurang hikmat saya mengajari Anda untuk menulis sebuah berita. Meskipun tadi sebenarnya secara garis besar sudah saya katakan, yang penting ada 5W1H itu beres itu sebuah berita. Apa inti dari berita itu udah beres dengan 5W1H itu. Bukan pengembangan, pengkayaan. Pengkayaan itu didapat dari apa tadi, narasumber, dari referensi buku, bacaan, tontonan dan lain sebagainya. Ya, yang lainnya? Ya, saya Pak. Nama saya Nur Stompul Pak, dari PC Oki. Yang saya mau tanyakan ada dua Pak. Yang pertama, saya tertarik seperti Bapak bilang tadi, jurnalistik ini lebih baik atau lebih enak dilihat hasil karyanya kalau dia memang dari seniman kan gitu Pak. Jadi almarhum Pak Jakob Utama kan, karena memang saya seperti Bapak bilang tadi kayak majalah Intisari ya, Hai, karena kebetulan saya dulu juga waktu kecil berlangganan itu Bobo, terakhir Kompas. Tapi media cetak seperti ini Pak, Tempo, sekarang itu media-media cetak ini berkurang. Apalagi peminatnya kayak Kompas, kalau anak-anak muda itu pasti kurang suka membaca Kompas. Satu, karena halamannya banyak. Kedua, di dalamnya itu Kompas tuh edukasinya banyak, dari seni budaya, olahraga, sampai macam-macam tuh banyak. Karena kalau anak muda baca koran tuh udah tebel, udah malas. Nah, kepala Kompas agak kenceng juga, kayak Sinar Harapan dulu ya sempat juga di beredar waktu zaman Orde Baru, apalagi Tempo.
ya kan? Nah, pertanyaan saya, kenapa media-media sekarang, khususnya media cetak, Pak, itu mau lebih mengutamakan seperti Bapak bilang tadi, mengkonsumsi beritanya yang laku untuk dijual di pasar, ya. Nah, itu satu, Pak. Kenapa mereka tidak kayak dulu gitu? Beritanya tuh edukasinya banyak. Yang kedua, Pak, saya terus terang agak kurang suka dengan berita-berita yang ada di medsos, karena saya menganggap kebenarannya itu belum bisa sepenuhnya valid dipertanggungjawabkan. Kayak satu peristiwa yang lagi viral lah, terus, wah ini. Terakhir ujung-ujungnya hoax. Nah, untuk menginikan kebenaran berita-berita di medsos ini, Pak, itu bagaimana, Pak? Makasih, Pak. Makasih. Jadi tentang media cetak atau koran, entah koran, majalah yang cetak ya, yang print, itu memang sudah sampai batas waktunya dia ada di dunia ini. Jadi media itu kan berkembang. Kita mengenal media atau penyampai pesan itu awal-awal dahulu kala nenek moyang itu dengan apa? Dengan kentongan, bukan? Dong. Kalau sekian kali itu ada maling, sekian kali ada kebakaran gitu. Itu media juga. Media penyampai pesan itu kan. Nah, kemudian punah. Kemudian diganti dengan apa misalnya? Alarm dan lain sebagainya. Media cetak itu adalah salah satu keniscayaan zaman bahwa karena tuntutan zaman itu sudah tidak menghendaki lagi orang membaca koran karena sudah terlengkapi semuanya ada di handphone, ada di komputer. Maka dengan sendirinya media cetak pasti hilang. Di samping keburukan-keburukan lain dari kertas. Sekarang berapa juta pohon ditebang hanya untuk memenuhi industri kertas. Nah, keburukan-keburukan ini dipertimbangkan oleh umat manusia agar mengurangi kerusakan lingkungan. Itu pertimbangan-pertimbangan. Yang satu pertimbangan teknologi, bahwa koran itu sudah tidak efektif karena orang harus repot membeli koran, kemudian membaca, memerlukan waktu yang panjang. Sementara sekarang cukup dengan handphone, semua informasi ada di sana. Jadi ini tidak kontekstual lagi dengan zamannya. Maka dengan otomatis pasti akan musnah. Setelah koran apa lagi? Tahu nggak? Ada yang akan hilang juga atau berkurang. Televisi. Untunglah sekarang ada pandemi. Jadi orang rame-rame nonton sinetron lagi. Tempo hari ketika pandemi belum terjadi, satu ruangan ini saya tanya, siapa yang hari ini sudah nonton TV? Masih nggak ada. Bapak-bapak masih gemar nonton TV? Ya, itu. Jadi tidak seperti zaman dulu TV itu menjadi kebutuhan manusia yang harus ditonton setiap hari sekian jam gitu loh. Jadi begitulah tuntutan zaman, mulai dari media cetak hilang, radio juga sudah mulai ditinggalkan, televisi. Yang ngomong-ngomong ya, sinetron Ikatan Cinta itu berapa penghasilannya satu episode, tahu nggak? 12,5 miliar satu episode. Itu menurut saya mereka harus berterima kasih pada COVID itu, si Haritanu itu. Gara-gara COVID semua orang kembali ke rumah gitu kan, mereka bengong. Akhirnya nonton TV. Nah, tapi nanti kalau COVID sudah selesai, kemudian orang kembali bekerja di luar, ya udah ditinggalkan lagi. Nah, perkembangan media itu juga terus berlangsung. Setelah nanti TV berkurang, itu akan ada media lagi. Datanglah online atau mobile gitu kan. Setelah itu pasti akan ada lagi. Barangkali hologram atau apa gitu loh. Kita nggak tahu karena dunia ini berputar sedemikian cepatnya. Makanya saya minta kepada kawan-kawan IO, coba supaya kalian jangan jadi follower terus. Kalian harus berpikir ke depan, kira-kira media apa yang akan terjadi, yang akan digunakan oleh umat manusia di depan nanti. Jangan sampai kalian kalah lagi oleh
Atta Halilintar dan Raffi Ahmad, gitu kan? Sekarang yang menguasai media Indonesia, YouTube itu kan mereka, bukan dari kalangan wartawan. Kan harusnya wartawan yang berkuasa atas media-media itu, gitu loh. Gitu Pak, kira-kira. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama kami Muktil dari PUK PT MSA Kabupaten Muba. Jadi pada kesempatan ini Pak, kami mengucap terima kasih tentunya dengan pengurus yang baru, karena sebenarnya setahun yang lewat Pak, masalah media online ini pernah kami usulkan juga dengan Pak Alwi waktu itu masih wakil ketua, tolong dibentuk media internet kita Pak, karena pengalaman yang sudah masalah khusus masalah kerjaan nih Pak, banyak mandeknya Pak. Makanya mudah-mudahan dengan adanya media ini segala sesuatu permasalahan akan cepat direspon oleh pihak-pihak yang berwenang. Dan kami sangat kecewa Pak. Contohnya juga kemarin kami banyak pengaduan juga, lapor-laporan. Semua yang siapa lagi yang kita percaya Pak? Apalagi kita media sekarang ini cenderung untuk mengiring opini. Gitu. Terus pengalaman saya minta kepada Pak Ali waktu itu, laporan kita tidak ditindaklanjuti, saya ada semacam pengancaman ke media sosial. Saya bilang ini akan saya luncurkan ke media sosial dan akan saya luncurkan ke publik. Alhamdulillah waktu itu dari pihak birokrasi cepat merespon, kami dipanggil Pak. Berarti kami anggap dengan adanya media online ini atau masalah media sosial itu akan efektif Pak. Nah mudah-mudahan juga dengan adanya launching media dan pelatihan pada malam hari ini, aktivitas kami khususnya dari Serikat Pekerja akan ada wadah sehingga apa yang kita perjuangkan akan segera terrealisasikan. Itu yang pertama Pak. Yang ingin kami tanyakan, sekarang dengan adanya media pada malam hari ini, itu apakah ini akan ada jaringan Pak? Karena ini kan khususnya masalah Serikat Pekerja. Apakah nanti kita ada satu jaringan mungkin dari kepolisian, dari kejaksaan, mungkin dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi dari situ cepat direspon Pak. Itulah harapan kami. Kemudian juga setelah acara ini Pak, mudah-mudahan cepat kita laksanakan. Yang pertama kami mendaftarkan diri untuk menjadi jurnalistik Pak. Karena banyak permasalahan tenaga kerjaan, khususnya masalah-masalah lingkungan yang selama ini kami tidak percaya lagi dengan siapa lagi harus melapor. Kejahatan lingkungan kami banyak Pak. Mudah-mudahan dengan adanya media online pada hari ini akan menjadi wadah kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah ini kan kita berkawan, ya. SPSI berkawan dengan IWO. IWO itu sudah menandatangani, saya yang bertanda tangan waktu itu, dengan Komisi Kejaksaan. Ini kami sedang menjajaki akan melakukan MOU dengan Kompolnas. Jadi kami merangkul semua pihak yang akan menguatkan kawan-kawan wartawan, kawan-kawan media, supaya mereka tidak ditindas oleh pihak-pihak yang yang kuat di masyarakat. Kawan-kawan wartawan juga sering mengalami tindak kekerasan di daerah. Terakhir di Sumatera Selatan ada kawan yang meliput tambang pasir atau apa itu disiksa juga oleh para preman yang disuruh oleh pengusaha tambang itu. Di Kalimantan Selatan itu bahkan dia berurusan dengan pengusaha setempat, kemudian dia masuk penjara dan meninggal di penjara. Jadi makanya kemudian saya berpikir saya harus bersahabat dengan orang-orang kejaksaan melalui Komisi Kejaksaan dengan Kompolnas. Nah, sekarang ini IWO sudah mendirikan LBH IWO, Lembaga Bantuan Hukum IWO. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk membela kawan-kawan wartawan dan juga masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Jadi begini, tulisan di media sosial itu bukan berita, itu adalah informasi. Bentuknya baru informasi. Karena belum ada verifikasi, ya, belum ada keberimbangan di dalam
tulisan itu. Maka kebanyakan adalah opini yang sangat subjektif. Subjektivitas penulisnya. Nah, wartawan itu bisa mengambil informasi itu menjadi berita ketika di hibrid. Ya, ada hibrida, ada campuran. Dapat info kemudian dicek and recheck ke pihak-pihak yang ada di dalam tulisan itu. Misalnya tulisan itu mengkritik kepolisian. Itu nanti wartawan yang benar itu harus ada informasi juga dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pokoknya harus lengkap. Makanya itulah bedanya wartawan sama citizen journalism. Meskipun citizen journalism itu seperti yang tadi saya ceritakan, awalnya citizen journalism muncul itu adalah dari kemuakan masyarakat terhadap media yang sudah tadi itu terkooptasi. Ya, media sudah tidak bisa dipercaya. Maka saya bilang kepada kawan-kawan IWO, marilah kita rebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap kita. Supaya apa? Supaya kita bermartabat kembali sebagai orang pers. Bedanya penulis di media sosial di luar, karena wartawan juga menulis juga kan di media sosial. Artinya yang masyarakat biasa dengan wartawan itu ada sekolahnya, ada perguruan tingginya gitu. Jadi itu yang membedakan, ada ilmunya menjadi wartawan itu, bukan serta-merta. Tapi yang terjadi faktanya hari ini adalah orang yang punya media, orang yang mengaku wartawan, itu juga banyak yang dadakan, yang tadinya mungkin calo tanah, calo motor, itu punya duit sedikit, bikin media, terus belajar menulis, sesingkat itu gitu. Padahal untuk jadi penulis itu diperlukan pengetahuan yang luas. Makanya seperti di Kompas itu, isinya wartawan itu adalah lulusan ITB, lulusan IPB, lulusan perguruan tinggi yang hebat-hebat gitu. Mengapa Kompas merekrut mereka? Karena Kompas tahu tanggung jawab wartawan itu besar gitu. Dia bukan cuma urusan menulis, tapi dia juga berurusan dengan intelektual. Masyarakat itu kan strata ekonominya, strata pengetahuannya itu kan berbeda-beda. Nah, Kompas dalam hal ini adalah mengambil kelas A. Kenapa kelas A? Yaitu positioningnya, ya. Letak Kompas itu di dalam masyarakat itu ada di atas. Makanya pembaca Kompas adalah mereka yang biasanya sudah mapan, gitu kan ya, berpengetahuan baik. Lain misalnya Pos Kota, strata ekonominya, terus strata pengetahuannya pasti ada di kelas D atau C. Sehingga apa? Sehingga iklan iklan apa itu? Yang banyak sekali itu berhamburan di sana, banyak. Dari iklannya aja udah beda. Kalau di Pos Kota itu iklannya motor bekas misalnya gitu ya. Terus tanah dan tapi di Kompas itu pasti yang dipajang itu adalah dulu ya, jangan dulu. Itu adalah mobil BMW. Jamnya Rolex. Itu kan kira-kira. Nah, kembali ke tadi pemberitaan itu. Jadi sekarang itu sudah jamak atau sudah lumrah wartawan-wartawan mainstream, wartawan-wartawan yang memang dididik menjadi wartawan, itu mencampurkan atau memixkan antara berita yang diambil, bukan berita, informasi yang dari media sosial itu dengan liputan dia. Jadi sebetulnya itu juga untuk mengurangi hoax. Tugas wartawan itu harus menjawab tantangan-tantangan itu. Apa benar apa tidak informasi yang ada di media sosial itu. Jadi kalau tugas wartawan tidak bisa menjernihkan persoalan, ya alamat bangsa kita makin ambruk. Wartawan harus bangkit untuk meluruskan semua informasi-informasi yang ada di media sosial itu. Ini benar atau tidak. Itu kira-kira demikian. Ada lagi? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heriadi Pak. Saya dari pelosok negeri
tinggal di perkebunan seperti cerita Bapak tadi di Petolonsum, tepatnya di Kabupaten Lahat, Kecamatan Gigi, Mbak. Jadi cerita panjang yang kawan-kawan tanyakan tadi Pak, mohon maaf, saya dikit saja belum ngerti Pak. Karena tadinya kami ini pekerja, dididik, malam ini temanya itu launching media dan pelatihan jurnalis Pak. Jadi mohon maaf dengan kemampuan kami yang sedikit, biasanya kami cuma bekerja jam 7 pagi sampai jam 2. Jadi hari ini Pak, kalau bisa kami diberikan dasar-dasar membuat berita tersebut, dari caranya sampai menjadi berita yang benar. Jadi menyampaikan dari sumbernya apa yang kami ambil sampai berita yang benar. Mohon maaf kalau ada dari pihak Hotel Princess tadi malam kalau tidak salah ada ini kita apa namanya untuk nulis. Nah, jadi kami bisa tengok di sana Pak. Kalau dengar ceritanya mohon maaf Pak, kami ini sudah dibilang tua masih muda. Jadi kalau dengar saja mungkin masuk kuping kiri keluarnya kuping kanan. Jadi kalau ada tulisannya sedikit cara membuat berita yang benar mungkin kami bisa. Kalau di Serikat ini Pak Alwi mohon maaf ada pelatihan dasarnya Pak. Jadi kami yang dikit aja dasarnya saja Pak. Mungkin kedepannya yang media online-nya bisa memberikan kami pelatihan-pelatihan lanjutan sampai kami menjadi jurnalis yang bagus dan memberikan berita yang berimbang dan benar. Jadi itu saja Pak, dibilang pertanyaan bukan pertanyaan. Jadi kami pengen tahunya di sana Pak. Diceritakan semua kami nggak tahu, jadi nggak ada ilmunya untuk kami menurut saya. Jadi yang dikit saja tapi bisa kami bawa pulang oleh-olehnya dari Palembang ini Pak. Oke, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memenuhi hasrat kawan-kawan semuanya, sekarang kalian sudah pegang pulpen sama kertas? Sudah? Sekarang silakan kalian menulis berita tentang peristiwa hari ini dengan formula tadi 5W1H. 5W itu what, where, why, when, who. Ya, jadi apa, siapa, mengapa, di mana, kapan. Ya. Terus yang terakhir adalah how, ya. Bagaimana peristiwa ini berlangsung. Jadi sudah jelas belum? Apa, ya? Apa itu apa? Apa, siapa, mengapa, di mana, kapan. Kapan? Terus terakhirnya how, bagaimana. Saya ulangi lagi, apa, siapa, mengapa, kapan, di mana. Ya, saya kasih waktu berapa menit? Butuh berapa menit? Berapa, 10 menit? Oke? Ya, 10 menit ya. Jadi berita itu nanti pasti tergantung dengan kekayaan pengetahuan kalian. Apa, mengapa, siapa, di mana. Izin Pak. Izin Pak. Kapan, bagaimana. Izin Pak. Ya. Mohon maaf Pak sebelumnya Pak. Jadi dalam konteks ini, kami ini Serikat ini Pak, kalau dihadapkan dengan apa gimana, saya yakin 78,9% gak nyambung rekan-rekan Pak. Berhubung udah malam ini Pak. Jadi dalam hal ini Pak, jadi gini Pak, kita nih baru dikenalkan malam ini yang namanya jurnalis ini baru malam ini Pak. Mungkin ini catatan sejarah buat kami Pak mungkin kan gitu kan. Jadi belum belajar lah ujian kami kan. Nah, jadi gini. Jadi step by step lah bahasanya kami seperti itu Pak. Seperti itu. Enggak, ini kan saya melayani permintaan apa kalian. Maksudnya gini Pak, maksudnya gini. Kenali kami dulu apa sih jurnalis ini Pak. Ini kenali kami dulu apa. Secara redaksinya gimana, penulisannya, penyusunannya, dan juga perlindungan hukum kami sebagai pekerja ini dengan kami ikut jurnalis ini seperti apa. Ini dulu Pak. Saya tertarik dengan bahasa Bapak tadi, saya tertarik.
seorang intelektual itu adil sejak dalam pikiran. Di lapangan kami tidak ada ini, Pak. Ini nggak ada, Pak. Iya, kan? Artinya mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Jadi ini perlindungan kami dulu yang kami inginkan. Perlindungan kami dulu, baru kami bisa menyampaikan berita kami di kebun. Ini loh beritanya. Ini loh tata cara etika beritanya. Kami belum paham etika jurnalis, kami belum paham, Pak. Apalagi yang namanya penyusunan secara redaksi. Apalagi ini menjadi proyeknya. Jadi jurnalis bahwa kami menjadi garda terdepan. Belum ke sini, Pak. Ini sudah garda terdepan kami di sini, Pak. Jadi yang di dalamnya itu ada informasi, edukasi, dan juga kontrol sosial. Nah ini, Pak. Jadi kami mohon ini penjelasan lebih awal dulu ke sini, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih, Pak. Inilah kita pancing, Pak, mereka kan. Rupanya udah terpancing. Nyatanya nggak tidur rupanya. Dia nggak nanya juga, Pak. Apa yang mau dilaunching ini? Kayak nggak nanya, Pak. Memang tadi nggak saya sampaikan. Tadi udah dibuka oleh Bapak ini. Ini kan kita pengenalan. Akan kita tindak lanjuti. Kalau yang diminta Heriadi tadi, mungkin seminggu pun belum dapat Heriadi. Tapi kan dengan adanya yang disampaikan oleh Pak Jody tadi, kan mulai timbul apa yang dimaksud dengan berita tadi, yang mulai disampaikan dulu kentongan. Kalau yang perhatikan, nah inilah. Terakhir yang mulai booming ya online. Nah, jadi saudara-saudara, sengaja saya bawa, Pak. Tadinya sebelum musda, Pak. Jadi mereka ini masih segar. Kalau sekarang udah nggak segar lagi, karena malam ini hampir kontok-kontok. Tapi yakin dan percaya, yang penting awalnya niat baik kita. Yang disampaikan Pak Jody tadi, niat baik. Kalian juga jadi wartawan kalau akhirnya nggak niat baik juga, hasilnya nggak bagus. Tadi yang disampaikan. Ini akan kita tindak lanjuti. Akan kita tindak lanjuti malam ini kita perkenalan. Nah, perkenalan yang jelas wartawan kita itu media kita yang akan kita launching ini pun Pak sampai 5 judul sudah kita ini. Kita diskusi, ini ada yang apa judul kemarin? Puber. Jadi puber itu pekerja buruh. Nah, kemarin tuh kita buat juga BPK, buruh pekerja kompak. Tapi kita cari gimana kira-kira media kita nanti supaya ke pekerja nyambung, ke ekonomi nyambung, lingkungan juga nyambung. Jadi kami sudah merancang. Jadi dividend news. Dividend itu kan pendapatan. Jadi pekerja ini sumber pendapatan negara, Pak. Ini. Jadi kita launching sumber pendapatan negara pekerja ini. Dan ini pun agak seksi sedikit kan. Nah ini. Tapi yang jelas rekan-rekan insya Allah nanti dasar-dasarnya ini ada Mas Heru. Nanti untuk pendalaman Pak Jody ini siap katanya diundang berkali-kali sini ya Pak. Terima kasih Pak. Kalau kita mau dapatkan yang ilmu dari Pak Dodi, dah balik dan juga honornya kali tidak terbayar. Terima kasih Pak. Dikit menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ketum Iwo saya hormati, kalau menyikapi dari saudaraku dari Lahat sama saudaraku dari Muratara, jadi sebelumnya saya paham kok mereka ini hadir dari 8 kabupaten kota di Sumatera Selatan, dari kebun-kebun, dari perusahaan-perusahaan mereka hadir di sini. Mereka akan belajar jurnalis. Nah ini dimaksud oleh kawan-kawan tadi saya tangkap adalah
bagaimana kalau ada tuh slide tata cara pembuatan berita. Mungkin Mas Heru seperti itu, atau ada materinya yang dibagikan. Iki loh sehingga bisa, ini loh yang akan dibuat tuh awalnya ini, judulnya itu ini, yang disebut 5W1H itu bukan 5 watt, mungkin matanya sudah 5 watt 1H itu karena nggak ada kopinya maksudnya kan. Nah jadi ini jadi terkesan itu yang dimaksud, mungkin seperti itu Pak Haryadi ya. Jadi materinya itu menjadi ini. Jadi Pak Ketua Panitia, mungkin itu yang dimaksud oleh kawan-kawan. Terima kasih. Jadi kawan-kawan, saya itu baru tahu ada acara ini tadi siang. Ya, jadi saya itu tadi di telepon Mas Heru, itu saya sedang memperpanjang SIM. Itu jam 11-an kira-kira. Saya ditelepon, Pak Ketum, acaranya hari ini loh. Acara apaan? Bukannya tanggal 30? Enggak, hari ini. Walah, jadi saya ke sini itu tidak mampir rumah dulu. Makanya ini saya dipinjamin, dikasih baju ini tadi. Tapi karena saya seorang petarung, apapun akan saya hadapi, gitu kan? Saya jabanin. Nah, akhirnya saya simpulkan bahwa malam hari ini adalah pengantar pengetahuan ya tentang dunia media secara keseluruhan, secara luas. Apakah itu pekerjaannya, apakah itu moralnya, apakah itu tekniknya, itu saya bikin global dulu. Karena apa? Karena nanti kalau Anda belajar menulis itu butuh waktu yang hikmat. Kita butuh hikmat tapi rileks. Itu bisa di kebun sambil selonjoran, sambil apa gitu. Nanti ada pelajaran teorinya. Apakah itu yang disebut piramida terbalik, gitu kan? Piramida terbalik itu adalah alinea pertama itu adalah pokok berita, berita yang penting. Selebihnya adalah supporting dari berita di alinea pertama itu. Itu yang dipakai oleh nyaris semua pemberitaan di dunia ini. Itu tadi sebetulnya saya hanya kepengen kasih oleh-oleh saja untuk kawan kita tadi. 5W1H itu coba diaplikasikan ya, sekenanya aja. Nanti kita akan belajar bersama ya. Setelah Anda menulis apa sih ini? Oh, launching ini. Terus siapa? Oh, pesertanya adalah para anggota, gitu kan? Kemudian kapan? Ya, hari kemarin, Senin sama Selasa, tanggal gitu kan? Sangat sederhana, sangat mudah, gitulah. Kemudian bagaimana? Lancar, apanya? Peristiwanya berlangsung dengan lancar, hadiri oleh berapa puluh orang, gitu kan? Nah itu kira-kira kalau kalian memaksa untuk oleh-oleh, nah itu oleh-olehnya coba itu. Kerjakan yang 5W1H 10 menit. Ya coba. Ya makanya saya kasih waktu 10 menit untuk membuat berita dengan formula tadi 5W1H. Sanggup apa enggak? Belum sanggup? Oke. Saya tidak akan memaksa. Makanya rasanya butuh waktu yang baik ya untuk memaparkan teori jurnalistik. Jurnalis itu orangnya atau wartawan. Ya. Jurnalistik adalah karyanya. Karya tulisnya itu disebut jurnalistik. Orangnya disebut jurnalis. Jelas ya? Wartawan itu pasti menunjukkan ke manusianya. Warta itu adalah berita. Orang yang suka memberitakan itulah disebut wartawan. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ada.
Selamat malam, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haris David Lubis. Saya adik sepupunya Hotman Paris, Pak. Kalau dari garis lurus kita angkat, karena bapak saya sama-sama laki-laki, Pak. Jadi gini, Pak, saya jelaskan sedikit autobiografi saya. Di PD SPPP SPSI Sumsel, saya mantan wakil sekretaris. Di perusahaan, di organisasi SPSI, saya sekretaris umum SPSI PTP Mitra Ogan. Ketua umum saya yang jadi ketua PD sekarang, Pak Alwi Sirojudin. Di perusahaan saya menjabat staf pengembangan dan transformasi. Pak Alwi kabak saya, kabak SPI waktu itu, Pak. Nah, jadi di tahun 2016, 2017 itu berproses, Pak, selama 1 tahun. Kami melaporkan keuangan yang janggal di perusahaan kami, Pak. Waktu itu saya diperintahkan Pak Alwi membuat surat laporan ke Kapolri, KPK, DPK, Kejagung, sampai 7 instansi itu, Pak. Nah, waktu itu, Pak, alangkah baiknya kalau media online ini sudah ada, Pak, sudah bergabung di SPPP, SPSI, Pak. Alangkah baiknya. Kenapa saya bilang baik? Saya ya nggak korban kayak gini, Pak. Maksud saya di sini yang saya mohon, Pak, masalah ini kalau kami angkat lagi, Pak, bisa nggak kami didampingi oleh media online ini, Pak? Pertama. Kedua, ya mungkin untuk pembelajaran untuk perusahaan-perusahaan yang lain juga, mungkin adik-adik saya ini jangan sampai korban seperti kami sama Pak Ketua PD, Pak. Nah, inilah, Pak. Jadi singkat ceritanya, saya sudah tidak bekerja lagi, Pak. Saya di DKI, Pak. Nah, jadi mohon itu penjelasan itu, Pak. Adakah resikonya kalau kami laporkan lagi? Adakah plus minusnya buat kami? Adakah risikonya yang paling negatif buat saya pribadi? Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Malam, terima kasih. Jawabnya saja saya bingung nih. Karena pekerjaan saya sebagai wartawan itu adalah memberitakan apa yang saya lihat, saya dengar, kemudian menuangkannya ke dalam tulisan. Nah, yang bisa wartawan kerjakan atas apa yang diungkapkan Bapak adalah cerita dari Bapak itu, bukan upaya untuk mencari keadilan dan lain sebagainya. Itu yang bisa bekerja demikian itu adalah LBH IWO nanti. Yang bisa mendampingi itu LBH IWO. LBH IWO nanti menjadi narasumber kami atas peristiwa yang menyangkut Bapak. Nah, sebagai wartawan, saya pernah bilang begini kepada kawan-kawan wartawan. Tugas wartawan itu adalah memberitakan, bukan terlibat dalam persoalan. Kalau wartawan sudah terlibat dalam persoalan, maka hancurlah dunianya, dunia wartawan itu. Karena siapa lagi yang akan menjadi penulis peristiwa? Atau ya siapa yang akan mewartakan ketika wartawan sudah ada di dalam persoalan itu? Wartawan itu pasti sudah tidak adil, sudah subjektif. Maka yang bisa dikerjakan adalah menulis apa yang Bapak katakan. Terus nanti pasti ya tulisannya bukan hanya dari Bapak, wartawan akan mengambil juga narasumber dari lawan Bapak. Itulah yang disebut keberimbangan. Ya, cek and recheck dan lain sebagainya. Nah,
Tapi wartawan adalah juga manusia yang punya kepedulian. Iwo itu spiritnya adalah membangun peradaban dan kemanusiaan. Maka di mana ada bencana, di sana ada Iwo. Kawan-kawan kemarin di Majene, di mana itu, Sulawesi Barat itu bekerja untuk membantu kawan-kawan kita yang terkena bencana, termasuk di Kalimantan Selatan, di Manado. Karena itu adalah komitmen kita untuk membangun kemanusiaan, peradaban dan kemanusiaan. Nah, kenapa kita mendirikan LBH Iwo? Itu adalah dalam rangka menyelamatkan keadilan ini, gitulah. Tapi wartawan tidak boleh ikut campur dalam teknis hukumnya. Bagaimana seseorang mencari keadilan? Itu adalah urusan dari kawan-kawan LBH Iwo. Dalam hal ini kawan-kawan Iwo sebagai wartawan itu adalah mewartakan, ini loh ada peristiwa ini. Supaya apa? Supaya didengar oleh masyarakat, supaya dibaca oleh masyarakat bahwa sedang terjadi ketidakadilan di misal perkebunan Bapak bekerja dan lain sebagainya. Begitu Pak kira-kira Pak. Ada lagi? Mungkin malam ini sebagai pengenalan yang tadi udah sampaikan Pak Dodi. Untuk selanjutnya, mungkin dari 40 Pak di dalam ini ada yang sungguh-sungguh sekitar 10% udah hebat kan. Berarti keberuntungan kalau ada 20% tertarik nanti Pak. Dan juga saya sampaikan di sini. Bapak-bapak ini memang kalau mau jadi wartawan usianya rata-rata hampir 50 Pak. 45 sampai 50. Kalau mulai nulis kata Pak Riyadi tadi. Alwi berapa Pak Alwi? Saya baru 25 Pak. Dibalik aja. Bapak berapa? Paris. Bapak berapa? Usia Bapak berapa? Saya bulan Mei ini usia saya 58. Tapi olahraga saya Muay Thai. Saya hanya kepengen memberi contoh kepada kawan-kawan wartawan seluruh Indonesia, terutama wartawan online, bahwa hidup kita harus sehat supaya kita tidak mudah ditindas oleh orang lain. Maka kita harus olahraga. Kenapa? Ya. Jadi ya himbauan saya kepada kawan-kawan itu hiduplah sehat. Kalau kita sehat badan kita itu pasti pikirannya sehat. Berpikirnya jernih dan adil itu. Yang penting adilnya itu loh. Orang berpikir adil itu susahnya bukan main loh. Pasti kita akan terbawa amarah kita, emosi kita itu akan terlibat dalam otak kita. Makanya harus menak, kalau orang Jawa bilang harus diendapkan kemarahan, amarah itu supaya yang muncul adalah kejernihan pikiran kita. Itu tugas wartawan itu seberat itu gitulah. Kalau wartawan sudah terlibat dalam amarah, tulisannya pasti jelek. Tulisannya itu pasti memuakan dan itu akan kelihatan berat sebelah mana gitu kan. Kalian sering baca kan tulisan-tulisan di media itu yang berat mana gitu. Itu karena wartawan sudah terlibat dalam persoalan. Maka kalau kalian nanti jadi penulis, belajar jadi wartawan, itu ingat-ingat harus adil sejak dari pikiran. Jadi harus berimbang. Mungkin orang yang akan Anda wawancara itu orang yang Anda tidak suka, tapi Anda harus melakukan wawancara. Karena apa? Itulah tuntutan keadilan. Saya kira demikian Mas, Pak. Apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi bekal. Setidaknya nanti kawan-kawan bisa bercerita tentang, ternyata media sosial itu atau citizen journalism itu lahirnya adalah dari kemuakan masyarakat terhadap dunia media. Ya, muak karena beritanya tidak berimbang,
beritanya sudah dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, maka protes masyarakat itu adalah lahirnya citizen journalism. Atau kemudian sekarang dilembagakan dalam sebuah perusahaan itu media sosial, ada Facebook, ada Twitter, dan lain sebagainya. Tapi apakah itu akan berlangsung terus? Wallahu alam. Dunia selalu punya cara untuk mengembangkan dirinya melalui media, melalui teknologi dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Minta maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kawan-kawan yang berminat nanti bisa berhubungan langsung dengan Mas Heru, dengan Pak Heru, dengan Pak Alwi dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian saya tutup launching media dan pelatihan jurnalis 2021. Semoga bermanfaat. PSPI Jaya, Iwo Jaya, Jaya, masyarakat Indonesia Jaya. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Jody. Terima kasih Pak. Saya khawatir tadi mereka ini Bapak ngomong mereka tidur. Ternyata enggak. Karena Pak Heriadi tadi protes berarti dia memperhatikan Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Jadi rekan-rekan, ini awal mudah-mudahan awal ini awal yang baik buat kita semua. Karena angan-angan saya udah lama Pak. Dari dulu saya akan bentuk jurnalis ini. Karena setelah banyak ketidakadilan itu, saya berharap dari tulisannya timbul keadilan. Jadi tadi memang benar, nggak usah banyak-banyak Pak. Kalau banyak yang dimasukkan, banyak pula keluar. Cukup sedikit. Tadi yang inti Bapak sampaikan, ini disampaikan dengan rekan-rekan. Tindak lanjutnya, kalau berminat akan kita tindak lanjuti. Nanti pelatihannya santai di Pagar Alam Pak, di Danau Ranau. Itu baru masuk Pak Heriadi. Kalau malam ini dijelaskan nggak masuk. Banyak masuk nih kanan, kirinya banyak juga keluar. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan. Hah? Oh, mau disahkan. Ini Pak Heru. Pak Herunya belum disiapkan ya. Tapi silakan Pak Heru. Iya. Mungkin dari sini. Jadi saya sampaikan terima kasih sekali lagi untuk Ketum Ikatan Wartawan Online telah memberikan suatu yang sedikit waktunya tapi banyak hasilnya. Semoga teman-teman yang memang baru kali ini di media, baru kali ini yang ingin ataupun berniat untuk mengembangkan atau mengapresiasi yang namanya jurnalis ataupun wartawan. Katong Palembang wartawan itu apa? Warawiri tanpa tujuan. Katong Palembang apa wartawan itu? Teduk dalu tangyawan. Itu salah. Tapi wartawan itu merupakan suatu pewarta. Jadi wartawan itu mak comblang kata wong itu. Benar kata Pak Ketum. Jadi wartawan itu mak comblang. Jadi tukang penyampai, bukan ikut larut dalam persoalan. Jadi menyampaikan tetapi secara berimbang. Untuk pastinya itu kita akan kemas dalam pelatihan jurnalistik yang sebenarnya. Tetapi dengan catatan teman-teman sekalian berminat dulu untuk ke dunia ini. Kalau teman-teman berminat, kenapa tidak? Ketua sudah siap untuk memfasilitasi sehingga teman-teman bisa pinter di bidang lain selain di pekerjaannya. Jadi mungkin di awal masih sangat dirahasiakan launching apa nak di launching, mano barangnya nih. Kalau unboxing kan selalu barangnya ada dan dibuka, itu unboxing. Di launching, mano nak di launching. Ini memang masih rahasia, tetapi mungkin Pak
ketua bisa menjelaskan kenapa bisa namanya dividends. Rencananya izin Pak Ketum, ini namanya media untuk rekan-rekan Serikat Pekerja Sumatera Selatan, itu namanya Dividend News, dividen.news. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa ya untuk menjadi pewarta-pewartanya, lambat laun harus bisa. Itu. Jadi segala sesuatu itu kalau dipelajari dan mau, insya Allah pasti bisa. Itu. Ya, saya agak kurang paham. Jadi mungkin langsung dengan owner dividennya langsung Pak Ketua SPSI Sumatera Selatan mungkin bisa menjelaskan. Jadi Pak, dividen ini yang tadi kita sampaikan sebenarnya judulnya udah banyak dikumpul-kumpulkan Pak. Jadi coba Mas Heru buka arti dividen dulu. Karena dividen ini pekerjaan ini penghasil Pak, penghasil devisa. Devisa itu bisa dimanfaatkan untuk negara kan. Nah, makanya kita buat judulnya dividen. Mudah-mudahan nama ini bisa diartikan bahwa penyemangat untuk pekerja nanti. Bahwa mereka inilah sumbernya. Rata-rata anggota kita memang pekerja Pak. Maka kalau yang mau jadi anggota SPPP, kalau istilah di kebun tuh warawiri, mungkin nggak jadi anggota Pak. Kawan yang cari nurunkan buah, yang lainnya nggak kerja, tahu-tahu mau gaji yang sama. Jadi inilah lahirnya. Mungkin kawan-kawan ini nggak ada tipe di sana. Makanya kalau mereka nuntut bonus itu Pak, mereka tahan menentang manajer. Nah, ini saya akuin. Benar nggak? Nah, jadi terima kasih. Itulah kenapa dividen Pak. Mohon nanti petunjuk gimana selanjutnya. Terima kasih Pak Joni. Bagaimana Pak Ketum, dividen itu tawarannya mungkin perlu ditanggapi sedikit. Saya mesti puasa dulu itu. Ya tidak bisa serta-merta karena nama itu akan dibawa sampai kapanpun. Nama itu bisa menjadi berkah, tapi bisa juga menjadi mudarat. Nama ya, nggak tahu. Makanya di dalam ilmu Feng Shui Cina itu kan pasti punya alasan-alasan gitu loh, yang logis. Sebetulnya semua ilmu yang kita kira klinik, kita kira mistis, itu padahal itu rasional gitu loh. Saya masih ingat, saya membaca buku Mata Ketiga yang nulis Tusde Lobsang Rampa. Dia seorang lama. Lama itu adalah pemimpin agama di Tibet. Dia menuliskan bahwa para lama di Tibet itu sudah tahu 10 tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi Jepang akan menjajah Mongol, Tibet. Terus ditanya oleh orang, loh Anda bisa membaca masa depan? Bisa. Apa? Karena ada pesan dari langit atau apa? Tidak. Kenapa? Dia bilang bahwa masa depan itu adalah proyeksi masa kini. Jadi bisa dibaca. Sekarang pun kita bisa membaca apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Dengan cara apa? Dengan membaca sinyal-sinyal atau tanda-tanda yang sedang terjadi hari ini. Itu yang digunakan oleh orang Cina, orang Mongol, orang Tibet. Saya kira ya nanti mungkin butuh kontemplasi lagi Pak Alwi untuk menemukan nama yang akurat gitu kan. Ini nama itu kenapa seorang ayah atau ibu memberi nama kepada anaknya itu kan pasti sudah memiliki pemikiran mendalam. Nah, karena ini media juga anak kan, anak dari karya gitu kan. Saya kira nanti dianu lagi. Ya. Jadi saya tadi kata ketua ini dividen news. Saya pikir-pikir apalah yang pas dividen ini nak singkatan. Kalau bahasa Inggris itu dividen artinya salah satunya devisa.
panjang-panjang cerita mungkin kita nih ada punya motivasi kan. Artinya berita ini kan berimbang, harus sifatnya independen. Makanya kalau disingkat bisa jadi disingkat Pak, dengan motivasi independen. Dengan motivasi independen. Jadi dividen news mungkin kayaknya agak lumayan gitu kan. Ya cara-cara ngacak-ngacak dikit nah itu kan. Saya kemarin sempat mengusulkan begini. Saya kemarin sempat sedikit masukan termasuk dengan Pak Alwi kan ada saya itu PU pekerja buruh bersatu gitu kan. Nah, saya itu sempat tapi ini dividen juga ada masalah kalau dengan motivasi independen puber itu bisa juga ya kita kan masa pembelajaran nah, kan awal-awalnya masa pembelajaran masa puber gitu loh tapi puber itu artinya adalah pekerja buruh bersatu nah oh ya monggo tapi artinya dividen mungkin bisa dikelola lagi nak dipuasakan dulu katanya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Pak, saya dari Palembang. Yang mewakili dari Palembang. Nah di sini saya agak penasaran di sini Pak. Cara seorang jurnalis kan. Tadi Bapak di sini bilang untuk menyusun suatu ini apa tuh tulisan. Bapak kan bilang di sini ada ibarat tuh 5W1H. Nah, oke, kita bisa di sini ibarat di dalam suatu penulisan itu berarti ada unsur seumpama kita ambil judul kan launching media. Nah, berarti kita masukkan kata-kata ini kan apa media. Nah, yang jadi masalah itu Pak sekarang itu merangkai kata untuk memasukkan apa ini Pak. Itu yang susah. Oleh karena kami awam kan. Nah kalau seumpama yang ini yang sudah ada pelatihan-pelatihan mungkin gampang ini masukkan. Nah kalau kami mungkin untuk 1 atau 2 kata oke lah bisa. Atau apa kan kami masukkan apa sih sebenarnya launching media dan pelatihan jurnalis 2021 itu. Nah, atau siapa saja yang mengikuti jurnalis pelatihan media dan ini launching media dan pelatihan jurnalis. Nah, yang menjadi kesusahan kami nantinya Pak, waktu menyambungkan ke kosakata pertama, kedua, ketiganya itu apa yang dibutuhkan, kata apa? Nah, nggak mungkin kan seluruh dari 1, 2, 3, 4, 5 serta dan kan nggak mungkin. Nah, mohon bimbingannya di situ Pak. Unsurnya itu bisa misalnya selama 2 hari mulai tanggal 16 hingga tanggal 17 Maret 2021 diselenggarakan SPSI menyelenggarakan acara launching media yang berlangsung di mana, terus diikuti oleh beberapa peserta yang diisi oleh pemateri dari mana saja kemarin. Jadi ini bisa diacak. Tergantung kebutuhanmu. Bagaimana supaya kita lincah mengolah kata? Itu modalnya adalah membaca. Ya, banyak membaca. Jadi kalau kamu pengen pintar menulis, maka kamu harus pintar juga membaca. Cuma dua itu saja. Jadi kalau penulis itu nggak pernah membaca, sumurnya akan kering. Sumur pengetahuannya. Gitu kira-kira. Makasih. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Tetapi saya sangat senang sekali dengan antusias teman-teman. Sedikit pun
saya ingin menambah sebetulnya waktunya, tetapi izin Pak Ketum juga baru sampai jadi butuh istirahat. Dan kalaupun rekan-rekan teman-teman sekalian masih ingin bergabung di kehumasan ataupun di jurnalis SPSI nantinya, jadi untuk launching media apapun nama media tersebut ini masih di fixkan, tetapi ada yang ini, ada yang itu, ada yang dari saran Pak Ketua dividends ya. Nanti kita familiarkan lagi dan kita akan launching. Sebenarnya memang tempat inilah untuk membuat suatu masukan yang beragam untuk menyamakan satu rasa di Serikat Pekerja Sumatera Selatan ini. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman yang memang benar ingin bergabung, nanti mungkin Pak Ketua bisa kita latihan di Pagar Alam kah, ataukah di mana. Jadi sambil kita latihan jurnalistik, membuat seperti disarankan Pak Ketum, itu membuat picture dokumenter tentang keindahan di sana. Misalnya kita membuat pemberitaan tentang pemetik yang di Pagar Alam, kita buat pemberitaan di perkebunan di situ. Jadi materinya lengkap, ada materinya, ada prakteknya, ada evaluasinya. Dan setelah evaluasi, rekan-rekan sekalian bisa untuk membuat berita. Selain itu juga kita akan membuat cara foto pemberitaan atau foto jurnalis atau foto berita. Jadi bagaimana caranya kalau kita membuat foto berita? Biasanya teman-teman selfie kan, selfie terus biasanya moto. Tetapi kali ini beda, seperti yang disampaikan dari Intel tadi. Kalau motonya sekutut-sekutut, apa sekutut-sekutut tuh? Sepotong-sepotong kata dari Intel tadi, hasilnya juga beda. Nah, saya rasa untuk next ke depan teman-teman lebih serius lagi, kita akan adakan lagi dan bisa didaftarkan di sekretariat dengan Pak Cecep ya. Itu. Terima kasih. Mungkin ada perlu disampaikan lagi? Cukup ya. Izin Pak Ketum foto bersama. Baik Pak, selanjutnya dimohon untuk foto bersama dengan para pengurus PD dan selanjutnya bersiap-siap untuk PC. Bersiap-siap setelah ini foto bersama dengan PC Oki.